Selain pencapaiannya di Jepang tersebut, ternyata permainannya juga sangat dikenal di mancanegara. Dikabarkan salah satu klub asal Inggris bahkan mengungkapkan ketertarikannya pada Tatsumi melalui Kasano di sana. Setelah cedera yang dialami, Tatsumi sebelumnya membuat tim ETU harus melakoni pertandingan tanpa sosok Tatsumi di lapangan. Ternyata di sini tanpa eksistensi Tatsumi malah membuat tim ETU harus selalu menelan kekalahan dalam pertandingan. Bahkan di laga terakhirnya melawan Shimizu Impulse, mereka harus bertekuk lutut atas tim lawan dengan skor 2-0. Sontak hal tersebut membuat para supporter mulai kecewa dengan performa yang ditunjukkan tim kesayangannya itu. Mereka semua ingin Tatsumi bisa diturunkan lagi bermain di lapangan. Sampai-sampai para supporter mulai menghujat Fukusaku yang ditugaskan menggantikan peran sementara Tatsumi. Merasa tersinggung dengan cercahan para supporter membuat Fukusaku kehilangan kontrol emosinya. Ia mulai berteriak menjawab semua celaan atas dirinya di lapangan. Sementara di tempat lain diperlihatkan sang pemilik klub mulai menanyakan perkembangan kondisi cedera Tatsumi pada Kasano. Nampak sang pemilik ingin melakukan sesuatu pada Tatsumi demi memperbaiki kondisi tim ETU. Khawatir dengan perkataan sang pemilik ETU, Kasano nampak agak depresi merenungkan pembicaraan mereka sebelumnya. Ia takut sang pemilik memaksakan Tatsumi untuk bermain di lapangan, mengingat loyalitas Tatsumi sendiri pada ETU terbilang sangat tinggi. Sampai-sampai dirinya tak sedikit pun menunjukkan ketertarikan untuk bermain di Inggris setelah ada rumor tentang keinginan klub Britania Raya tersebut mendatangkan dirinya. Namun dibalik itu semua terungkap fakta bahwa sebenarnya Kasano sendiri agak sedikit lega jikalau nantinya Tatsumi memilih menetap di tim ETU. Ia sadar tanpa kehadiran Tatsumi dalam tim akan membawa klub kesayangannya tersebut menuju jurang degradasi. Benar seperti kekhawatiran Kasano atas tindakan sang pemilik. Diperlihatkan sang pemilik sedang memaksa sang pelatih di sana untuk memainkan Tatsumi di pertandingan selanjutnya. Sang pemilik sendiri nampak tak peduli dengan kondisi cedera yang dialami Tatsumi. Yang ia pedulikan saat ini hanyalah bagaimana cara menaikkan popularitas klubnya tersebut. Merasa tak bisa melawan perintah sang pemilik, pelatih di sini hanya bisa terdiam tak bersuara menanggapinya. Benar saja di pertandingan selanjutnya diperlihatkan Tatsumi mulai melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Walaupun tak diturunkan sebagai starter di awal, terlihat Tatsumi akan dimainkan di sisa waktu babak kedua. Sontak para supporter yang mengetahui hal tersebut mulai kembali bersemangat menyambut superstar mereka di lapangan. Sementara di tempat lain Kasano nampak sangat marah dengan tindakan sang pemilik klub ETU. Ia mulai datang dan melakukan protes pada sang pemilik klub di sana. Kasano menilai keputusan sang pemilik tersebut hanya ditujukan untuk keuntungan bisnisnya saja, daripada mengutamakan masa depan para pemainnya di lapangan, khususnya Tatsumi. Tak mau kalah dengan cercahan Kasano di sana, sang pemilik mulai membalas bahwa hal yang dilakukannya juga sangat penting untuk perkembangan ETU. Tanpa eksistensi penonton di lapangan, klubnya tersebut tak akan mendapatkan keuntungan dalam mendukung timnya ke depan. Ia hanya ingin memanfaatkan Tatsumi sebagai aset berharga tim ETU dengan maksimal. Merasa kecewa dan tak bisa berbuat apa-apa, Kasano hanya bisa menyesal merenungi ketidakmampuannya melindungi Tatsumi. Dimana jika keadaan ini semakin berlanjut, maka hal tersebut akan merusak karir Tatsumi di lapangan. Sadar tak ada jalan lain bagi dirinya untuk menyelamatkan Tatsumi, lalu Kasano meyakinkan hatinya untuk meminta Tatsumi meninggalkan klub dan menerima tawaran klub Inggris sebelumnya. Sementara di locker room terlihat Fukusaku yang sering dicerca oleh para fans mulai kehilangan kontrol emosinya di sana. Ia nampak marah karena selalu dibanding-bandingkan dengan Tatsumi. Bahkan dirinya mulai mencela Tatsumi dengan sangat keras di locker room.
Tatsumi yang ternyata mendengar perkataan Fukusaku terlihat hanya bisa terdiam membeku. Ia nampak sangat sedih dengan kondisi emosional para pemain atas dirinya di sana. Ia sadar, hal yang melatar belakangi semua kondisi buruk timnya saat itu adalah kehadiran dirinya di tim ETU. Selanjutnya dengan berbagai hal yang terjadi, akhirnya Tatsumi mulai memutuskan untuk menerima tawaran dari klub Inggris sebelumnya. Setelah diyakinkan oleh Kasano, Tatsumi tambah yakin dengan pilihannya meninggalkan ETU. Walaupun keputusan tersebut sangat amat ditentang oleh sang pemilik klub, bahkan dirinya diperlihatkan sangat murka atas tindakan Kasano, namun Kasano sendiri tak terlalu menghiraukan cemoohan sang pemilik atas dirinya. Ia berkata bahwa tak ada satupun kecintaan pada sepak bola dalam kepemimpinan Usugawa atas klub ETU sendiri. Benar saja, esok paginya seluruh pemain yang sedang berlatih di lapangan dibuat terkejut ketika Tatsumi pamit pada mereka untuk meninggalkan ETU. Merasa terlalu mendesak karena kepergiannya yang tiba-tiba, mereka nampak sangat kecewa pada Tatsumi. Mereka menyayangkan keputusan sepihak Tatsumi atas klubnya tersebut. Sampai-sampai beberapa supporter yang juga mendengar kepergian Tatsumi di sana juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan para pemain ETU. Bahkan sang pemilik klub mulai menghujat Tatsumi sebagai seorang pengkhianat karena telah berani meninggalkan klubnya dalam kondisi yang dialami mereka saat ini. Sang pemilik lantas meminta Tatsumi untuk tak lagi kembali ke timnya tersebut. Dan kemudian dari sinilah cikal bakal terbentuknya gelar pengkhianat yang sebelumnya disematkan oleh para supporter atas Tatsumi. Dimana dengan kepergiannya membuat semua kalangan yang terhubung pada klub ETU merasa sangat kecewa. Namun beberapa waktu kemudian nampak Kasano sangat depresi dengan keputusan yang ia buat atas Tatsumi. Dimana terlihat dalam debut pertamanya di Premier League ternyata malah menjadi akhir bagi karir Tatsumi akibat cedera yang dideritanya. Ditambah kondisi tim ETU semenjak ditinggalkan Tatsumi semakin jatuh dalam jurang degradasi membuat Kasano semakin kehilangan arah tujuannya. Sampai pada akhirnya kursi kepemilikan ETU sendiri jatuh ke Tuan Nagata dan berkat dirinya lah bersama Goto mulai memanage ETU bersaing dalam eksistensi Liga Jepang. Kemudian scene berpindah pada Tatsumi dan Kasano lagi. Nampak Tatsumi sendiri sekarang mulai mengutarakan niatnya menemui Kasano di sana, bukanlah untuk mengingat masa lalunya. Namun dirinya ingin sekali lagi mengajak Kasano untuk kembali membawa timnya menuju puncak kesuksesannya. Di mana tim ETU saat ini sangat membutuhkan seseorang yang sangat mereka percaya dan mampu menyatukan semua kalangan dalam tim. Dan orang yang sangat pantas mengemban tugas tersebut adalah Kasano sendiri, orang yang selalu menjadi kepercayaan tim ETU. Merasa terharu dengan perkataan Tatsumi, akhirnya Kasano memutuskan untuk kembali lagi pada keluarganya, kembali kepada tim ETU. Singkat cerita, akhirnya para pemain menjalani camp latihan musim panas mereka, di mana di sini tim ETU akan melakoni latih tanding dengan sebuah tim dari universitas. Nampak pertandingan tersebut sangat mengejutkan para pemain ETU di lapangan saat Tatsumi sendiri malah akan menjadi pelatih bagi tim lawan. Ditambah para pemain ETU dilarang untuk bermain di posisi mereka sebelumnya membuat para pemain merasa sedikit aneh. Dimana diketahui sebenarnya tujuan Tatsumi sendiri melakukan hal tersebut adalah ingin para pemainnya dapat menyesuaikan diri di lapangan walaupun tanpa arahan darinya, agar nantinya mereka mampu dengan cepat mengambil keputusan serta bisa mengatasi setiap kelemahan yang ada pada diri mereka masing-masing setelah melihat peran mereka sendiri di lapangan. Singkat cerita, babak pertama pun dimulai. Diperlihatkan para pemain ETU dibuat kesulitan saat bermain di lapangan. Tak terbiasa dengan posisi yang mereka mainkan membuat tim ETU sendiri sulit membangun serangan. Ditambah tim lawan yang seakan mampu membaca aliran serangan ETU membuat mereka secara strategis selalu mampu memotong umpan para pemain ETU di lapangan. Di mana hal tersebut ternyata bisa terjadi akibat arahan Tatsumi pada tim lawan sebelumnya.
Ia dapat memprediksikan bahwa Sugi akan menjadi pondasi serangan tim ETU di lapangan. Bahkan di satu momen tim lawan hampir saja berhasil membobol jala gawang ETU yang dijaga Sera di sana. Namun untungnya tendangan pemain lawan di sana masih mengenai mistar atas gawang ETU. Sontak hal tersebut membuat para pemain ETU mulai beradu mulut di lapangan. Nampak mereka saling menyalahkan satu sama lain akibat pemain lawan dengan mudahnya masuk ke jantung pertahanan mereka. Namun untungnya masih ada Morokoshi yang berperan aktif sebagai leader di sana. Ia diperlihatkan dapat memberikan arahan dan dorongan pada timnya untuk tetap fokus dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Benar saja di satu momen saat Tsubaki mendapatkan bola di lapangan, walaupun dirinya sekarang bermain sebagai fullback namun diperlihatkan dengan instingnya sebagai gelandang, ia berhasil menerobos di sisi kiri pertahanan lawan. Melihat Sugi sudah menunggu bola di depan mulut gawang, Tsubaki langsung melesakkan sebuah crossing tepat ke arah Sugi di sana. Benar saja dengan posturnya yang sangat jangkung membuat dirinya sangat mudah memasukkan bola ke gawang lawan dan merubah kedudukan untuk keunggulan ETU atas tim lawan 1-0. Dan sampai game pertama berakhir, skor tetap bertahan untuk kedua tim. Selanjutnya di game kedua mulai dilakukan pergantian pemain seperti masuknya Midorikawa sebagai striker serta Jino sebagai pemain bertahan. Terlihat dengan masuknya mereka di game kedua nampaknya tak mengubah sedikitpun aliran permainan ETU di lapangan. Walaupun sempat membahayakan gawang lawan melalui sebuah serangan, hampir saja Midorikawa mampu mencetak angka di sana. Namun karena kurangnya insting serta pengalaman bermain sebagai striker membuat dirinya gagal memasukkan bola ke gawang lawan. Dan sampai berakhirnya game kedua, skor tetap sama seperti di game pertama sebelumnya. Dan kemudian di game ketiga lah mulai mengubah semuanya di lapangan. Nampak Tatsumi mulai menunjukkan keseriusannya dengan memainkan sosok pemain Brazil yang tergabung di tim lawan. Benar saja dengan kelincahannya tersebut di lapangan berhasil mengobrak-ngabrik pertahanan tim ETU. Dengan passing akurat dan kecepatannya diperlihatkan beberapa kali dirinya mampu merepotkan pemain bertahan ETU. Sampai di satu momen saat sang pemain Brazil mendapatkan bola, ia mulai menerobos masuk ke jantung pertahanan ETU. Dimana ketika dirinya harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Tsubaki sebagai pemain terakhir di pertahanan ETU, ternyata dirinya berhasil melewati Tsubaki sehingga memaksa Tsubaki sendiri melakukan sebuah pelanggaran di kotak penalti dan membuat tim lawan mendapatkan hadiah penalti di sana. Tak mau membuang kesempatan emas lewat tendangan penalti, sang pemain Brazil yang juga mengambil tendangan tersebut berhasil membobol gawang ETU yang dijaga Natsuki di sana. Akhirnya tim lawan berhasil menyamakan kedudukan atas tim ETU. Sadar dengan kekurangan timnya di lapangan, Morokoshi nampak mulai bersemangat untuk memenangkan pertandingan. Ia terlihat mencoba menembus kesalahan yang telah ia lakukan akibat membiarkan sang pemain Brazil sebelumnya. Benar saja diperlihatkan di sana pada satu momen saat Jino mendapatkan bola, ia dengan sangat akurat langsung melepaskan umpan kepada Morokoshi di sana. Tak mau membuang kesempatan yang diterimanya, Morokoshi langsung melepaskan sebuah tendangan keras dan berhasil merobek jala gawang tim lawan. Akhirnya tim ETU kembali unggul atas tim lawan tersebut. Dan sampai game ketiga berakhir, skor tetap bertahan untuk kemenangan ETU. Dimana selanjutnya setelah laga eksibisi diselenggarakan, nampak seluruh pemain ETU dikumpulkan di tengah lapangan. Dan Tatsumi yang berdiri di hadapan mereka semua mulai mengenalkan sosok pemain baru yang akan bermain bersama tim mereka di musim kedua nanti. Yang tak lain adalah sang pemain Brazil sebelumnya bernama Gabriel Pereira. Serta pemain dari divisi 2 ETU yakni bernama Tonoyama Mitsuru. Akhirnya dengan bergabungnya mereka berdua dalam tim ETU, skuad yang diinginkan Tatsumi mulai lengkap untuk menghadapi kerasnya musim kedua Liga Jepang.